Pria itu menjawab bahwa dia hanya berpikir bahwa ini tidak lebih dari sekadar gosip biasa. Tapi Roger, pada gilirannya, tahu bahwa ini tidak benar. Karena Machiavelli adalah orang yang mengembara di dunia mencari satu hal. Dan nama ini persis seperti yang digunakan oleh tokoh utama dalam kehidupan sebelumnya. Laki-laki tua itu menginterupsi pikirannya dan berbalik kepada Sir Roger. Dengan senyum di wajahnya. Dia bertanya apakah dia akan memimpin kelas di Akademi Theon. Roger mencatat bahwa lawan bicaranya memahami semuanya dengan benar. Dan dia akan bertanggung jawab atas siswa tahun kedua. Gerard bertanya dengan terkejut apakah dia benar-benar mulai langsung dari tahun kedua. Jika dalam kenyataannya seperti ini, maka dia lebih mampu daripada yang pria itu kira sebelumnya. Tiba-tiba sesuatu berubah secara radikal di ekspresi wajahnya. Cowok itu menyadari mengapa sesuatu terjadi dan bertanya apakah ada yang salah. Tetangga di kompartemen itu melihat jendela dan meminta untuk menunggu sebentar. Kemudian saya menyadari, sedikit terkejut, bahwa sesuatu akan terjadi. Memang, setelah beberapa detik, ketika orang tua ini mengucapkan frasa di dekat kereta yang sedang melaju di rel, sebuah ledakan terjadi. Lokomotif mulai terombang-ambing dari sisi ke sisi, sehingga orang-orang hampir tidak bisa bertahan. Dan pemuda itu bertanya apa yang sedang terjadi sekarang. Sama sekali tidak jelas apakah mesin itu benar-benar bisa meledak. Gerard menjawab bahwa ini tidak mungkin terjadi, karena dia dilindungi oleh sihir. Laki-laki tua itu kembali mulai mendengarkan sesuatu. Seolah-olah dia merasakan semacam bahaya. Dan setelah beberapa saat, dia berteriak bahwa ini adalah jebakan. Roger bertanya dengan terkejut. Tapi kenapa mengaturnya sama sekali? Interlokutor menjawab bahwa, mungkin seseorang ingin merampok pedagang kaya dan bangsawan, tetapi akan buruk jika mereka benar-benar menyebabkan ledakan ini. Karena jika semua ini ternyata benar, pasti ada seorang penyihir di antara mereka. Mereka, pada gilirannya, harus bersembunyi atau turun dari kereta. Roger mulai membuka pintu kompartemen dan meminta untuk menunggu sebentar. Karena dia akan pergi lebih dulu untuk memeriksa semuanya denganmu. Setelah mengumpulkan semua barangnya, dia perlahan membuka pintu dan kemudian melihat sekeliling untuk melihat apakah ada orang di sana. Dan setelah melihat sekeliling, dia masih tidak melihat siapa-siapa. Kemudian dia memberitahu Gerard bahwa tidak ada siapa-siapa di gerbong keempat. Pria itu keluar dan bertanya apakah penumpang lainnya benar-benar aman. Orang itu, pada gilirannya, berkata bahwa kompartemen-kompartemen itu masih dilindungi oleh sihir. Interlokutor menjawab bahwa ini jelas bukan jaminan. Berbahaya untuk tinggal di tempat-tempat ini. Jika itu dilemparkan kepada mereka, itu sama saja. Karena jika itu adalah mantra yang sama, dan pertahanannya sudah dilanggar. Roger bertanya apakah dia mengerti dengan benar, bahwa ledakan itu berasal dari arah gerbong ketiga.